Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, di sini aku akan share ke teman-teman semuanya buat teman-teman peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 yang angkatan 1 ya. Nah, di sini sudah ada SE tentang penetapan mahasiswa dan mekanisme lapor diri PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1. Nah, teman-teman sudah buka SIM PKB-nya dan tertanggal 19 April 2023 teman-teman sudah ditetapkan sebagai calon peserta PPG Daljab 2023 begitu ya, yang angkatan 1. Selanjutnya apa sih yang bisa teman-teman lakukan? Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman akan melakukan yang namanya lapor diri. Lapor diri itu berarti kemarin setelah serangkaian kegiatan kemudian sudah ditetapkan sebagai mahasiswa. Nah, ini ibarat kata kalau kita sekolah itu ya daftar ulang begitu ya. Jadi yang dari LPTK itu benar-benar tahu by name ABCD ini benar-benar apakah dia peserta yang akan ikut di PPG Daljab 2023 angkatan 1 begitu. Jadi tahapan ini harus dilewati. Harus benar-benar dilakukan gitu sama teman-teman, tidak boleh di skip. Kalau ini di skip ya bisa jadi nanti tidak bisa lanjut. Oke, jadi di sini banyak dari teman-teman yang suka kadang overthinking gitu. Aduh, banyak sekali pertanyaan kayak ini harus gimana ya penamaannya, nanti takut salah. Misalkan SKCK, lalu pokoknya syarat-syarat di situ gitu. Banyak yang mungkin terlalu berpikirnya terlalu berat begitu. Nah, sebenarnya di lapor diri ini adalah yang penting memang teman-teman syaratnya udah ada, udah buat nanti terus nanti diupload juga. Jadi kalau memang syarat udah ada kemudian diupload itu hampir dipastikan 100% ya bisa lolos gitu. Lanjut ke nanti ada yang namanya orientasi begitu ya, lanjut ke pendidikannya. Nah, nanti dari LPTK itu tidak mempersulit kok. Pokoknya yang penting itu teman-teman ini tuh tahapan ini ada berkasnya gitu. Yang penting seperti itu saja. Nanti ke depannya berkas-berkas apabila ada kekeliruan atau apa itu masih bisa diperbaiki. Nah, biasanya sih seperti itu. Oke, jadi menindaklanjuti surat dan selanjutnya begitu ya tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 angkatan 1. Di sini Direktorat Pendidikan Profesi Guru telah menetapkan mahasiswa PPG Daljab tahun 2023. Nah, yang pertama adalah informasi penetapan mahasiswa selengkapnya disampaikan melalui akun SIM PKB masing-masing. Juga ada di Dinas Pendidikan. Jadi ada nanti surat edaran dari Dinas Pendidikan gitu ya, by name ABC terpanggil untuk terpanggil sebagai calon peserta PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini begitu. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi penyelenggara PPG dalam jabatan akan menyampaikan surat pemanggilan, mekanisme lapor diri, dan juga jadwal lengkap pembelajaran kepada mahasiswa yang dimaksud pada poin yang pertama. Daftar alamat laman perguruan tinggi penyelenggara dapat dilihat seperti itu ya, di PPG Kemdikbud gitu. Kemudian yang ketiga, mahasiswa melaksanakan lapor diri untuk mengumpulkan dokumen sesuai jadwal sebagaimana terlampir melalui aplikasi masing-masing perguruan tinggi secara daring. Oke, nah nomor 3 ini ya, lapor dirinya itu tidak di SIM PKB. Jadi tidak di SIM PKB tetapi melalui aplikasi masing-masing LPTK dan itu dilaksanakan secara daring. Untuk nanti seperti apa mekanismenya tergantung dari LPTK masing-masing begitu, karena kadang berbeda-beda. Ada yang dengan web begitu, ada yang Google Form, dan ya beda-beda begitu kadang. Jadi kita ngikut dari LPTK seperti apa. Makanya biasanya kalau sudah ada penetapan begitu, kadang di SIM PKB-nya sudah mulai ada tautan grup. Nah, tautan grup LPTK-nya kadang ada yang seperti itu. Kadang karena di SIM PKB-nya sudah ada nomor WA kita, nah dari LPTK itu sudah memasukkan nomor-nomornya. Nah, ada yang seperti itu.
Ada lagi yang bisa kita cari melalui webnya. Jadi kita dapat LPTK mana sih, misalnya UNESA. Nah, kadang di web itu juga ada nih grup PPG Daljab 2023 Angkatan 1. Nah gitu, jadi banyak hal kadang untuk bisa kita dapat informasi tentang LPTK. Jadi kadang itu beda-beda. Ada yang mungkin temennya, "Kak, kok teman saya udah dimasukkan nih ke grupnya, saya kok belum?" Ada yang kayak gitu. "Kak, ada tautannya di SIM PKB, punya saya kok enggak?" Nah kadang beda-beda, kita yang harus aktif untuk mencari informasi begitu ya. Atau nanti kalau belum ada grup atau apa seperti itu, di webnya biasanya ada ini kontak person dari LPTK tersebut. Nah, bisa ditanyakan ke itu gitu ya, jadi tidak usah terlalu khawatir. Kemudian yang keempat, mahasiswa akan melakukan penandatanganan fakta integritas bantuan beasiswa. Nah, ini biasanya dilakukannya nanti pada saat sudah melaksanakan kegiatan atau pendidikan PPG itu sendiri. Jadi bertahap gitu sambil jalan ya. Kemudian yang 5 adalah pelaksanaan PPG Daljab 2023 Angkatan 1 dilaksanakan full daring. Jadi tidak masalah buat teman-teman yang dapat dimanapun begitu ya, karena nanti pelaksanaannya daring. Next, jadwal dan ketentuan lapor diri. Oke, seperti teman-teman tahu, penetapan mahasiswa atau pesertanya udah hari ini 19 April 2023. Kemudian lapor diri mulai dari tanggal 2 sampai dengan 5 Mei 2023. Oke, karena tanggal 2 mungkin kalau kita lihat, wah dari 19 ke 2 mungkin agak terlalu lama ya, tapi ya jangan terlalu santai juga begitu. Mungkin sekarang teman-teman baru persiapan lebaran, dan nanti setelah lebaran di tanggal 27 itu langsung gaspol gitu ya, dari 27 ke 2 Mei ke 5 Mei begitu. Ya itu cukuplah waktunya, paling yang disiapkan itu tidak begitu banyak kok. Kemudian yang ketiga, pembelajaran mandiri. Jadi sebenarnya ketika kemarin di tanggal 12 itu teman-teman sudah dapat di SIM PKB ada bisa download modulnya itu. Nah, itu teman-teman seharusnya memang sudah mulai untuk pembelajaran mandiri. Jadi akses modulnya, download modulnya, kemudian dibaca. Karena nanti sampai dengan tanggal 7 Mei ini kan pembelajaran mandiri, teman-teman itu diharapkan nanti sudah membuat LK-nya. LK-nya itu semacam rangkuman begitu dari modul-modulnya gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mau ikutan CISPI Bimbel Pendampingan PPG 2023 bisa join ya dengan linknya, nanti bisa daftar, aku sertakan ada di deskripsi. Jadi nanti untuk LK 0.1, LK 0.1 itu adalah LK saat teman-teman pembelajaran mandiri itu nantinya akan dikumpulkan di nomor 4 ini ya, orientasi mahasiswa. Itu pertama kali teman-teman masuk di tanggal 8 Mei 2023. Disinilah teman-teman nanti akan mengumpulkan LK 0.1. Nah, nanti di bimbel kita sudah punya banyak sekali contoh dari LK 0.1, tinggal teman-teman pilih saja, disesuaikan mana yang sesuai. Ya bisa sambil ditambah-tambahin gitu, mana yang perlu ditambah, yang kurang pas. Nah, itu jadi kita sudah ada, dan juga untuk tugas-tugas ke depannya kita akan dampingi teman-teman, kita akan sharing bersama dengan teman-teman supaya nanti tidak kebingungan gitu. PPG itu ngapain sih? Gitu. Kemudian PPG Daljab itu sendiri di tanggal 9 Mei sampai dengan 29 Juli 2023. Jadi Mei, Juni, Juli, 3 bulan ya, sama ini 3 bulan. Kemudian ada BIMTEK Wawasan Kebinekaan juga, dan diakhiri dengan UKM PPG 31 Juli sampai dengan 6 Agustus 2023. Oke, ini adalah ketentuan lapor diri ya. Ini mungkin teman-teman bisa mulai persiapkan dari sekarang. Ada beberapa yang bisa disiapkan karena tidak repot banget gitu. Contohnya yang nomor 1 nih bisa siapin dari sekarang nih. Format A1 dan juga fakta integritas. Format diunduh dari SIM PKB. Dari SIM PKB atau di file ini juga ada formatnya. Jadi bisa mana aja ya, bisa mulai teman-teman tulis tuh di situ. Yang kedua, biodata mahasiswa. Ini ada formatnya juga sesuai dengan format PD Dikti.
ada juga di file ini ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan izin pimpinan. Format diunduh dari SIM PKB. Bisa unduh dari SIM PKB atau dari file ini juga ada. Bisa teman-teman siapkan dulu, nanti tanda tangannya setelah masuk kerja gitu ya. Kemudian yang keempat, scan ijazah S1. Pastinya kalau scan ijazah S1 itu udah punya. Jadi kalau bisa yang buat lapor diri ini mulai dibuat dalam satu folder. Oke, nomor 1 udah tulis, masukkan di folder. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 sudah mulai bisa disiapkan. Nomor 5, scan transkrip nilai S1. Itu juga biasanya udah ada ya. Kalau belum ada ya di scan aja. Pakai HP tuh nggak masalah, bisa kok, boleh. Yang keenam, scan kartu identitas KTP atau SIM. Ini juga bisa disiapkan sekarang. Kemudian yang ketujuh, scan pas foto berwarna dimensi 4x6. Berarti filenya ya. Nah, kata-katanya adalah pas foto berwarna. Jadi ya berwarna gitu. Ini udah jelas, gak usah ditanyakan. Formal atau seperti apa Kak? Bajunya bagaimana? Apakah kemeja atau apa? Nah, kalau di sini kan sebenarnya tidak ada ketentuannya ya. Ketentuan harus pakai jas, harus pakai putih, harus kemeja atau kaos atau apa begitu kan tidak ada. Tapi yang pasti nggak mungkin juga lah pakai kaos. Tetapi sebaiknya itu format seperti nanti untuk ijazah gitu. Jadi resmi kayak latar belakang merah, kemudian kemeja putih, jas, dasi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya foto inilah yang nanti akan digunakan untuk ijazah serdik kita, sertifikat pendidik kita. Tapi nanti biasanya bisa diperbarui sih kalau misalkan tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak ada salahnya ya kalau emang udah ada ya dari sekarang siapkan foto yang seperti itu gitu. Tapi ini kembali lagi ke LPTK-nya masing-masing. Kadang kan sudah ada rambu-rambu dari LPTK. Kemeja aja tidak apa-apa misalkan kayak gitu. Nah, itu tetap kembali ke LPTK-nya masing-masing juga. Tapi kalau tidak ada ya sebaiknya formal begitu. Next. Nah, ini yang mungkin teman-teman siapkannya bisa nanti dulu. SKCK dari kepolisian setempat. Ini SKCK itu buatnya cepat kok. Yang lama cuman nanti berapa banyak antrinya gitu aja. Kalau proses itu cepat, tinggal antriannya aja. Kemudian yang ke-9 adalah surat keterangan sehat dari puskesmas atau RSUD setempat. Apakah ini harus buat Kak? Karena kemarin kan baru buat ini syarat P3K misalkan. Nah, kalau menurut saya sih tetap buat ya, karena kan peruntukannya berbeda. Ini peruntukannya adalah untuk memenuhi syarat PPG Daljab 2023 angkatan 1 gitu. Jadi tetap ya menurut saya sih buat lagi gitu ya teman-teman. Nanti untuk penamaannya seperti apa kadang ada sedikit perbedaan, jadi tergantung dari LPTK-nya. Kalau LPTK-nya tidak terserah lah penamaannya bisa apa aja gitu ya, tulis aja nanti untuk peserta PPG Daljab 2023 angkatan 1 gitu juga tidak apa-apa. Next adalah surat bebas napsa dari BNN, kepolisian, puskesmas atau RSUD setempat. Oke, surat bebas napsa itu kalau di sini puskesmas tidak mengeluarkan ya, jadi ya paling tidak dari RSUD gitu. Kemudian yang 11 bisa mulai dipersiapkan dari sekarang adalah scan NPWP. Bagi yang memiliki, yang nggak punya gimana ya udah nggak usah, nanti tidak upload untuk NPWP. Next, yang 12 adalah tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Mungkin ada tambahan syarat dari LPTK-nya, ya nanti itu kita upload juga. Jadi sebenarnya secara keseluruhan adalah teman-teman itu kalau sudah ditetapkan sebagai mahasiswa, sudah hampir 100% teman-teman nanti bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pendidikan PPG Daljab 2023. Tapi ya tetap teman-teman harus melalui yang namanya lapor diri ini. Semuanya harus dilengkapi dan nantinya diupload. Entah nanti kalau misalkan ada mungkin kekeliruan atau apa ya bisa diperbaiki begitu. Kalau teman-teman melewatkan ini ya bisa jadi nanti ya tidak lanjut gitu jadinya. Soalnya kan tidak lapor diri begitu. Nah, makanya pantau terus SIM PKB-nya. Oke, di bawah ini ada format untuk fakta integritas tadi ya yang dicari ya. Oke, yang di bawah ini apakah nanti pakai
pakai materai atau tidak Kak gitu. Contoh yang terbaru kemarin di 2022 itu tidak pakai materai fakta integritasnya, atau yang apa ya, tapi kayaknya emang fakta integritas sih. Tapi saya sendiri tetap kemarin pakai materai karena ya namanya juga fakta integritas ya. Kembali lagi ke LPTK-nya sih, nanti diminta pakai materai atau tidak gitu. Kemudian ada surat izin dari pimpinan, ini juga sudah ada formatnya, dan juga biodata mahasiswa ada juga formatnya. Jadi sudah lengkap ya di file ini teman-teman, atau bisa juga download di SIM PKB-nya teman-teman gitu. Jadi buat yang hari ini sudah ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG Daljab 2023 Angkatan 1, selamat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ya untuk melakukan lapor diri dan siapkan berkasnya sebelum tanggal 5 Mei 2023. Kemudian apalagi ya? Oh ya, yang tadi pembelajaran mandiri juga jangan dilewatkan karena LK 0.1 harus dikumpulkan ketika orientasi. Biasanya hari pertama masuk itu dikumpulkan. Gitu ya teman-teman semuanya, semoga dimudahkan, dilancarkan. Oh ya, karena sebentar lagi Idul Fitri, aku juga mau ucapin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa juga follow IG aku ya di cispi_47, TikTok juga cispi47. Oke, see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.